Baiklah, hari ini kita coba menggambarkan bagaimana sih fungsi kerja sebuah SVC, Static Var Compensator, untuk menstabilkan tegangan di suatu sistem di mana SVC tersebut terpasang. Dan kita akan menggunakan VI diagram untuk membantu menjelaskan operasi dan kontrol SVC tersebut ketika dia terpasang di satu sistem. Ini adalah tipikal instalasi sebuah SVC di mana dia ada reactors, thyristor controlled reactors, dan capacitors, thyristor switch capacitors yang fungsi utamanya adalah untuk menjadi sumber daya reaktif. Jadi dia akan bisa mengatur apakah dia akan menginjeksi atau menyerap daya reaktif dari sistem dengan mengkombinasikan operasi dari TSC dan TCR ini. VI diagram sendiri adalah diagram yang menunjukkan tegangan dan arus atau V dan I, makanya namanya VI diagram. Di mana kita bisa lihat bahwa intinya ada dua bagian ketika SVC bersifat kapasitif di sebelah kiri, di sini misalkan di gambar ini, atau ketika dia bersifat induktif di sebelah kanan. Bersifat kapasitif artinya SVC itu menginjeksikan daya reaktif ke dalam sistem yang dilakukan untuk mengangkat tegangan di sistem, dan dia bersifat induktif ketika dia harus menyerap kelebihan daya reaktif dari sistem sehingga tegangan bisa diturunkan ke tegangan yang diinginkan. Nah, ini contoh dari SVC yang terpasang di sistem. Kita lihat bahwa SVC ini bekerja pada tegangan 1 per unit. Jadi tegangan ini 1 per unit. Dan dia, kita lihat arah panah dan polaritasnya dari arus ini, maka dia sesungguhnya adalah menginjeksikan reaktif power ke dalam sistem. Jadi dia bersifat kapasitif di sebelah kiri. Nah, ini adalah titik kerja SVC dalam gambar ini. Kita tahu bahwa kapasitor itu mempunyai hubungan di mana tegangan dalam rangkaian kapasitif, tegangan berubah terhadap arus dengan gradien negatif 1 per omega C atau ini. Dan ketika dia sebagai reaktor atau induktif, tegangan berubah terhadap arus dengan gradien omega L. Jadi garis ini menunjukkan karakter SVC ketika bekerja sebagai kapasitor atau bersifat kapasitif, dan garis ini menunjukkan area ketika SVC bekerja sebagai reaktor atau bekerja induktif. Yang SVC control adalah susceptance atau 1/Z, 1 dibagi impedance, sehingga garis merah ini adalah menunjukkan ketika SVC bekerja sebagai kapasitor, dan di titik maksimum ini dia akan perlahan berubah. Kemudian secara halus berubah menjadi induktif, dan di sini dia beroperasi sebagai induktor atau bersifat induktif. Dan bagaimana SVC itu berkontribusi kepada tegangan di sistem adalah dengan mengontrol susceptance, jadi mengontrol kapan dia bekerja sebagai kapasitor dan kapan dia bekerja sebagai induktor secara smooth berdasarkan tegangannya. Nah, kita ambil contoh misalkan di sini tegangan referensi yang harus dikontrol SVC itu adalah V reference, titik ini. Nah, SVC biasanya memiliki setting yang bisa diatur antara 0,9 sampai 1,1, jadi plus minus 10%, seperti ini. Dan dia memiliki slope atau kemiringan yang gunanya untuk memberikan rentang dinamis dari SVC yang besarnya itu biasanya antara 0 sampai 10%. Jadi kemiringan ini bisa disetting di beberapa nilai. Nah, katakanlah di sini kita men-setting tegangan referensi di 1,0, maka karakter SVC akan terlihat seperti ini. Dan slope 5%, sehingga karakternya terlihat seperti ini. Dan kita juga bisa memplot network impedance dari sistem ke VI diagram. Jadi, misalkan ini mewakili diagram sistem di mana SVC terkoneksi, dan Xnet ini adalah network impedance, maka kita bisa memplot network impedance seperti ini di VI diagram, di
mana ketika sistemnya itu kuat, maka network diagram sini akan lebih mendatar. Dan ketika sistemnya lemah, network impedance-nya akan lebih curam. Seperti ini. SVC itu akan beroperasi di intersection, persilangan antara network impedance, atau yang garis abu-abu ini, dengan SVC karakteristik, garis merah ini. Jadi, dia akan beroperasi di titik persilangan tersebut. Atau garis oranye di sini. Nah, kita lihat, ketika tidak ada SVC, maka sistem itu akan beroperasi di persilangan antara network diagram dengan sumbu Y di sini. Kita lihat dengan network impedance. Di sini lemah sebetulnya networknya, kekuatannya. Dia beroperasi di 0,9, maka ketika kita lihat di 0,9, dia beroperasi di 0,9, maka ketika kita menginstall SVC dengan karakter ini, yang garis merah ini, tegangannya ada di sini, di persilangan antara network diagram dengan karakter SVC. Artinya, sistem membaik ke arah 0,97 per unit. Jadi kita lihat dengan adanya SVC, ketika kita ingin mempunyai tegangan referensi di 1,0, tanpa SVC, ketika tanpa SVC pada kondisi network impedance tertentu tegangannya di 0,9, dengan SVC dia di 0,97, jadi tegangannya membaik. Dan kita lihat bahwa ketika tegangannya rendah, maka SVC bekerja sebagai kapasitor di bagian kapasitif ini untuk menginjeksi reactive power. Ketika terjadi perubahan tegangan di dalam network, misalkan terjadi tegangan karena sistem ada gangguan, misalkan kemudian tegangan jatuh ke suatu titik yang rendah, tanpa SVC misalkan dia di 0,2 per unit, maka dengan SVC dia harus beroperasi di garis merah ini, di SVC karakteristik ini, sehingga dia ada di 0,26 per unit. Artinya rendah tetap tegangannya, tapi lebih baik daripada tegangan terendah tanpa SVC. Nah, ketiga kondisi itu, maka SVC ada di full kapasitif, ada di sifatnya sebagai kapasitor, karena dia berusaha untuk menginjeksi reactive power ke dalam sistem untuk mengangkat tegangan tersebut. Nah, ketika gangguan di sistem itu misalkan sudah bisa diatasi, maka tegangan akan naik ke atas. Nah, tanpa SVC dia akan naik di sini, di garis ini. Dengan SVC dia akan naik di garis merah, sehingga kita lihat bahwa pada laju yang sama, SVC membantu sistem untuk mendekati tegangan referensi dengan lebih cepat. Contohnya pada saat kondisi ini, dengan SVC dia ada di lebih dari 0,9, sementara tanpa SVC dia masih di 0,7 per unit. Nah, di sini SVC mulai memasuki apa yang namanya controllable range. Dia masih kapasitif, tapi perlahan-lahan dia bisa mengurangi kapasitifnya ketika misalkan tegangan naik terus. Sehingga dia ada di titik ini sekarang, di titik 0. Dan biasanya ketika network kembali pulih, tegangan juga akan terus naik untuk sementara ke yang sifatnya induktif. Nah, di sini kita lihat bahwa ketika tegangan naik ke sifatnya induktif, tanpa SVC, dia ada di tegangan yang tinggi sekali. Di sini 1,25, hampir 1,25 per unit. Tegangan lebih yang sangat tinggi dari tegangan referensi 1,0. Sementara dengan SVC, dia harus bekerja di persilangan antara network diagram dengan SVC karakteristik ini, sehingga ketika kondisi tanpa SVC di 1,25 per unit, dengan SVC dia ada di 1,05 per unit. Sehingga tegangan lebihnya tidak se-ekstrim tanpa SVC. Nah, disinilah SVC ketika dia bekerja sebagai induktor di area induktifnya, dia berkontribusi dengan menurunkan tegangan sehingga tidak terlalu tinggi. Termasuk ketika tegangan naik terus di sini, tanpa SVC dia di 1,4 per unit, dengan SVC dia hanya di sekitar 1,1 per unit. Dan di sini SVC bekerja di rentang induktifnya.
Ketika terjadi gangguan fault misalkan di dalam network, maka yang terjadi adalah kita asumsikan misalkan ada fault di dalam suatu saluran yang mengakibatkan adanya voltage drop. Jadi voltage drop ke 0,6 per unit kalau tidak ada SVC dan hanya ke hampir 0,8 dengan SVC. Jadi ketika ada fault di saluran yang mengakibatkan voltage drop, fungsi pertama SVC adalah menjaga agar voltage drop-nya tidak terlalu severe atau tidak terlalu rendah, tidak terlalu membahayakan gitu ya. Di sini di 0,6, di sini di 0,8, dan SVC ada di full capacitive karena dia harus menginjeksi reactive power ke dalam sistem. Nah, ketika fault di line itu misalkan ditangani dengan meng-clear atau men-trip line, maka tegangan akan naik. Tapi sistem itu menjadi lebih lemah. Jadi tegangan naik, tapi sistem lebih lemah, dia lebih curam. Nah, di sini kita lihat bahwa tanpa SVC, tegangan itu bisa di 1,1 per unit. Sementara dengan SVC, dia mendekati 1 per unit. Sehingga di sini SVC bersifat lebih induktif, dia bersifat induktor, dia menyerap reactive power dari sistem dan menurunkan tegangan ke tegangan yang lebih dekat ke tegangan referensi. Jadi fungsi SVC tersebutlah yang menstabilkan tegangan di dalam sistem. Terima kasih.